Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Kang Ai Channel. Tentunya bersama saya Kang Ai hari ini akan membahas 5 soal psikonometrik dan juga SKD. Baik itu untuk persiapan CPNS atau sekolah kedinasan ya adik-adik sekalian. Sebelum dimulai, terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau subscribe, like, comment, share video ini. Terima kasih, semoga adik-adik diberikan umur panjang ya, kesehatan yang prima, serta sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik sekalian, kita bahas soal nomor 1, ini soal perbandingan ya. Ada sebuah pernyataan nih, yang A sama B ya. Di sini kita punya pabrik konveksi Masmilian ini mampu memproduksi 208 kemeja. Coba kita tuliskan dulu, 208 kemeja ya. Oke. Ini katanya diselesaikan dalam waktu 4 jam. Oke. Nah, sedangkan yang diminta adalah berapa kemeja yang dihasilkan jadi dalam waktu setengah jam. Ini dalam waktu setengah jam gitu ya. Berarti ini kita punya, ini A. Nah, oke. Nah, bagaimana cara ngeceknya adik-adik sekalian? Yang pertama, coba kita lihat perubahannya. Dari 4 jam ke setengah jam ini kan berkurang deh ya. Waktunya berkurang. 200 kemeja aja 4 jam gitu kan. Kalau misalkan setengah jam dalam waktu berapa kemeja dalam waktu setengah jam berarti kan berkurang kan. Karena waktunya berkurang, tentunya kemejanya juga berkurang. Oke. Sehingga adik-adik sekalian, karena model seperti ini, maka ini kita punya namanya perbandingan senilai ya. Nah, kalau senilai diapain? Berarti kali silang. Berarti ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sana. Begitu ya. Coba kita kalikan terlebih dahulu, berarti kita punya 208 adik kalikan dengan setengah jam, gitu ya, sama dengan A adik kalikan dengan 4 jam. Oke, yang pertama kita bagi dulu nih, 208 bagi 2, itu kan berarti 104, gitu ya. Oke, sekarang 104, coba kita bagi 4 kebesaran ya, coba kita sederhanakan dulu. 104 dibagi 2, itu kan kita punya 52. Ya. Ini kalau dibagi 2 berarti jadinya adalah 2. Oke. Sekarang 52 dibagi 2 itu jadinya 26. Sedangkan A-nya itu kita bagi 2 berarti 1. Maka dari sini kita punya diperoleh bahwa A-nya adalah 26. Sedangkan B-nya ini kita punya 30. B-nya 30, A-nya adalah 26. Maka berarti kita punya jadi berapa? Maka kita bandingkan 26 sama 30 kan berarti lebih besar 30 ya. Maka sehingga kita punya A-nya 26 itu berarti kurang dari. Dari sini berarti kita punya A itu kurang dari B. Sehingga jawaban yang betul untuk pertanyaan soal nomor 1 ini adalah jawaban yang B. Gimana? Gampang bukan? Oke, mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal nomor 2. Di sini perbandingan juga, jika 5 ekor kucing bisa menghabiskan 2 kantong makanan dalam 8 minggu. Coba kita lihat dulu ya. Ada 5 kucing, gitu ya. Kemudian dia menghabiskan 2 kantong, kemudian dalam waktu 8 minggu. Oke. Nah, berarti logika ini kita punya 5 kucing kan 2 kantong selama 8 minggu. Sehingga dari sini berarti kalau misalkan 1 kantong, maka 5 kucing ini, kalau misalkan 1 kantong, berarti kan logikanya ini butuh waktu sekitar 4 minggu. Gitu kan? Jika 1 kantong. Karena kita bagi 2 ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika butuh 10 kucing. Nah, ini 10 kucing menghabiskan 3 kantong. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Nah, ini berapa lama? Berapa minggu gitu ya. Nah, sekarang perbandingannya adalah kita cari dulu. Kalau seandainya 10 kucing, karena di atas kita punya dalam 1 kantong ya. Kalau 1 kantong, kita cari dulu waktunya.
berapa lama? Misalkan X ya. Nah, berarti kan kita punya modelnya ini. Modelnya ini ya. Ini sama ini sama ini. Gitu. Nah, kita cek dulu perubahannya gimana. 5 kucing, 4 minggu. Kalau 10 kucing, berarti kan kita punya nih, ini kan nambah nih. Kucingnya nambah. Kalau kucingnya nambah kan berarti lebih cepat. Gitu ya. Berarti ini kan berkurang jadinya. Oke. Berarti kalau satunya nambah, satunya berkurang, maka dia berbalik nilai. Sehingga kali lurus. Berarti ngalikannya ini ke sana, ini juga ke sana. Gitu kan? Sehingga dari sini kita punya jadinya 5 dikalikan dengan 4 minggu, gitu ya, sama dengan 10 dikalikan dengan X. Gitu kan? Oke, coba kita bagi dulu deh. Berarti dari sini kita punya 10 bagi 5. Ini 1, ini 2 ya. Oke, sekarang 4 bagi 2, itu 2. Oh, berarti kita punya X-nya dalam waktu 2 minggu. Jadi 10 kucing itu menyelesaikan satu kantong itu dalam waktu 2 minggu. Nah, bagaimana jika 3 kantong, ini berarti dalam waktu satu kantong. Ini satu kantong. Oke. Bagaimana jika 3 kantong? Nah, jika 3 kantong, maka ditinggal kalikan aja. Maka kita punya nilai X-nya itu berubah menjadi 3 kali 2 minggu. Nah, itu dia. Sehingga kita punya nilainya adalah 6 minggu. Jadi dalam waktu 6 minggu, 10 kucing itu bisa menghabiskan 3 kantong. Oke. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini adalah yang B. Ini dia. Bisa diterima deh ya. Jadi logikanya begitu. Gampang bukan? Oke, mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal nomor 3. Ini juga membandingkan ya. Di sini ada A sama B. Kita lihat hasilnya kira-kira gimana gitu ya. Oke, baik. Yang pertama, coba kita lihat yang A. Yang A itu kita punya adalah nih ya, 10 dikurangi. Kalau misalkan minnya saya taruh di luar deh ya, saya keluarkan, berarti kan jadinya 1/21 minus 1/22. Gitu ya. Jadi kan kita punya min kali plus min kan, kemudian min kali min kan jadi plus. Oke. Sedangkan yang B pun sama, berarti B itu kita punya adalah 10 dikurangi 1/23, kita kurung ya, dikurangi lagi 1/24. Oke. Nah, coba nih deh, kita samakan penyebutnya. Yang paling simpel itu kan berarti kita kalikan ya. Tidak perlu kita kalikan, kita cari hasilnya, tidak perlu. Kita biarin aja dulu. Ini kan kita punya, kemudian kali silang. Kalau dikalikan berarti ini kali sini, ini kali sana. Berarti 22 kali 1 itu 22 dikurangi 21. Gitu ya. Oke. Sedangkan yang ini berarti sama, kita punya 10 dikurangi, berapa dek? 23 kalikan 24. Kemudian ini 24 min 23. Gitu ya. Kali silang ya. Sehingga hasil akhirnya kita punya adalah 22 kurangi 1 kan jadi 1/21 kali 22. Kemudian yang ini kita punya 10 min 1 juga per 23, 24. Oke. Adik-adik sekalian, untuk mencari nilai ini tidak perlu kita kalikan, kemudian kita bagi, nggak perlu ya. Coba kita analogikan saja bahwa 21 kali 22, coba kita bandingkan dengan 23 kali 24. Kira-kira besar mana deh? Besar ini atau besar itu? Besar itu ya, karena 23 sama 24 kan lebih besar angkanya. Berarti ini lebih besar sini. Oke. Nah, sekarang kita punya sebuah pernyataan bahwa semakin besar. Nah, ini semakin besar pembagi, oke, maka semakin kecil hasilnya. Nah, nilainya, hasilnya ya. Nah, tulis hasilnya aja ya. Oke. Jadi kalau pembaginya itu semakin besar, maka nilainya
hasil pembagiannya itu semakin kecil. Ya. Ketika lebih besar pembagiannya, maka nilainya pasti lebih kecil. Ya. Tapi yang kedua adalah jika semakin semakin kecil pembagi, maka semakin besar. Nah, hasilnya. Jadi kebalikannya ya. Artinya apa? Kita kan punya pembanding nih. Pembanding ya. Ini kan ketimbang yang ini ketimbang yang ini, berarti kan lebih besar ini. Lebih besar ini kan? Lebih besar ini kan? Ketimbang ini kan? Berarti kan pembaginya lebih besar ini. Kalau pembaginya lebih besar ini, maka ini kecil. Nah, ya kan? Semakin besar hasilnya kecil. Jadi nanti hasil ini itu kecil gitu. Kemudian karena lebih kecil pembaginya, maka ini hasilnya adalah ini lebih besar. Lebih besar. 10 kurangi besar dibandingkan dengan 10 kurangi kecil, maka kan lebih besar yang ini karena pengurangannya lebih kecil, gitu kan? Sehingga dari sini kita punya bahwa A sama B ini bisa dibandingkan dan jawaban yang benar adalah bahwa A itu lebih kecil dari B. Jadi ini kita punya jawabannya adalah A lebih kecil dari B. Kenapa? Karena pembagi A itu lebih kecil. Sehingga hasilnya lebih besar. 10 kurangi yang lebih besar, maka hasilnya lebih kecil ketimbang 10 dikurangi yang lebih kecil pengurangannya. Gitu. Ya. Berarti tidak perlu kita cari secara nilai aslinya. Ya, kalau misalnya adik mau, ya adik kalikan dulu 21 kali 22, kemudian 1 dibagi, nah itu butuh waktu. Ya. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 3 itu adalah yang B. Kembali ya. Gimana? Gampang bukan? Ini sering muncul yang model seperti ini, jadi ingat-ingat ya. Mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal nomor 4. Ini juga perbandingan ya. Di sini diketahui bahwa 2 orang yang bekerja sama memotong rumput sebuah lapangan dalam waktu 12 hari. Yang pertama kita cek dulu ya. 2 orang ini katanya dia bisa memotong rumput selama 12 hari. Sekarang kita lihat yang P. P itu katanya banyak tambahan pekerja jika rumput tersebut dipotong selama berapa? 4 hari. Waktunya 4 hari. 4 hari. Ini X ya. Kira-kira berapa orang? Nah, hati-hati di sini yang ditanya adalah tambahan pekerja. Berarti P-nya nanti kita cari kembali ya. Pertama, 12 hari ke 4 hari ini kan berkurang deh. Jadi awalnya 2 orang itu menyelesaikan 12 hari. Kalau pengen lebih cepat, kira-kira nambah orang atau berkurang? Nambah ya, ini harus nambah. Nah, berarti kan perbandingan berbalik nilai. Sehingga kalau berbalik nilai itu berarti kali lurus. Maka dari sini kita punya 2 dikalikan dengan 12 itu sama dengan X dikalikan dengan 4. Sekarang 12 kita bagi 4 berapa deh? 3 ya. Berarti kita punya X-nya adalah 6. Berarti butuh 6 orang nih untuk menyelesaikan. Nah, tapi ingat, P-nya itu yang diminta adalah tambahan pekerja. Maka P-nya itu sebetulnya adalah tambahan pekerja yang awalnya 2 orang berubah jadi 6 orang. Maka P-nya itu tinggal kita kurangi. 6 dikurangi 2, berarti butuh 4 orang. Ini P-nya. Sedangkan Q-nya itu adalah 3. Coba kita cek ya. A itu P kurang dari Q. Di mana P-nya 4, Q-nya 3. Berarti keliru ya. Sekarang yang B. Yang B itu coba kita tuliskan di sini. Di sini itu 4P sama dengan 3Q. Coba kita masukkan. P-nya kan kita punya 4 kan. Kemudian 3 kali Q-nya adalah 3. Berarti 16 sama dengan 9. Betul nggak? Nggak sama. Berarti B-nya juga keliru. Tadi A-nya keliru ya. Sekarang kita lihat yang C. Yang C itu kita punya 3P itu sama dengan 4Q. Ya. Berarti P-nya coba kita masukkan. P-nya adalah 4. Begitu ya. Q-nya adalah 3.
berarti 3 kali 4 12 sama dengan 4 kali 3 juga 12. Oh, berarti jawaban yang cocok untuk pertanyaan soal nomor 4 ini adalah yang C. Sehingga jawaban C yang betul ya. Gimana logikanya? Gampang bukan? Oke, mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal terakhir. Untuk soal 5 soal hari ini kita bahas banyak perbandingan ya. Tapi tidak apa-apa karena memang itu yang sering muncul nanti di soal-soal baik itu SKD atau juga psikonomerik ya. Baik. Soal terakhir, soal nomor 5. Di sini ada pernyataan P bahwa banyaknya uang yang diterima masing-masing anak jika 960.000 dibagi rata kepada 4 orang anak. Berarti P-nya itu ya tinggal kita bagi, gitu kan Dek ya? Berarti kan 960.000 ini katanya dibagi kepada 4 orang anak. Berarti dibagi 4. Oke. Kira-kira berapa? Nah, coba kita cek ya. 96 kita bagi dengan 4. Ya. 9 bagi 4 itu kan 2 ya, yang mendekati ya. 2 kali 4 itu kan 8. Oke. Kurangi berarti tinggal 1. 6-nya turun, 16 kali 4 itu adalah, 16 bagi 4 itu adalah 4. 4 kali 4, 16, berarti kita kurangi jadi 0 ya. Oke, berarti ini kita punya adalah 24. Jangan lupa 0-nya ada 4. Oke, ini P-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai Q-nya? Nilai Q-nya berarti dari sini kita punya 72 kalikan 2 dibagi 3. Coba kita bagi 3 dulu. Berarti dari sini kita punya 72 adik bagi dengan 3. Ya kan? Ini 7 bagi 3 kan 2 nih. Ini 6. Berarti tuh kurangi berarti 1 ya. 12. 2-nya turun. 12 bagi 3 itu juga 4. 4 kali 3 itu 12. 12 nih kurangi jadi 0 ya. Oke. Berarti kita punya adalah 2 kali masukkan 24, 0-nya 4. Oke. Nah, berarti jadinya 480.000. Oke. Nah, coba kita cek sekarang. Bandingkan antara P dan Q. P-nya itu 240.000, sedangkan Q-nya adalah 480. Kira-kira P sama Q lebih kecil ya, tapi di sini tidak ada. P sama Q sama? Enggak. P sama dengan 2Q. Coba kita cek. Ini kan kita punya 2 kali 240.000. Betul ya? Oke. Nah, 2 kali 24 kan 48. Berarti ini kan sama dengan 2. Di mana 240-nya adalah P. Berarti kita punya 2P. Maka kita punya P sama dengan Q itu sama dengan 2P. Ada? Oh, ternyata ada. Jawabannya yang C. Gini ya. Bahwa P-nya adalah bukan. P-nya adalah 2, Q-nya adalah 2P, berarti bukan yang C. Oh, maaf ya, berarti yang D. Karena P sama dengan 2Q. Kalau yang C ya. Yang ini Q-nya itu sama dengan 2P. Q-nya sama dengan 2P. Oke, gimana adik-adik? Nah, itulah 5 soal yang kita bahas hari ini. Semoga itu bermanfaat. Adik-adik juga terima kasih yang sudah menyimak video ini. Semoga ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Dan juga terima kasih yang sudah subscribe, like, komen juga, share juga ya. Semoga diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, ilmu yang bermanfaat, sehat, dan sukses dunia akhirat. Terima kasih adik-adik sekalian. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Tentunya bersama Kang Aye Channel dan saya Kang Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.